pria itu cenderung berkomunikasi dengan singkat dan langsung, sedangkan cewek membesar-besarkan dan lebih emosional. Daripada nyelesain masalah, kita harus menyelesaikan emosional si ceweknya ini dulu, ditenangin dulu gitu. Masalahnya tuh nggak selesai. Cewek itu emang kayak gitu. Makanya gini loh, ada suatu masalah daripada draining energi untuk ngomongin itu masalah terus, toh itu udah masalah. Pikirin aja solusinya. Fokus ke solusi itu bagus. Tapi kan juga harus tahu masalah ini munculnya kenapa. Yang bikin cewek muring-muring itu sebenarnya karena kalian itu nggak mau di-address dulu masalahnya apa. Kok mau langsung ke conclusion? Kenapa nggak ada obrolan dulu? Aku tuh greget karena ketika kalian mau ke gua itu, yang kalian me time, memproses emosi kalian tuh nggak memproses apa-apa. Kalian tuh cuman mendem, ujung-ujungnya tuh sebenarnya masalah itu akan selalu ada, nggak terresolve. Me time-nya itu adalah dengan ngakuin hal lain biar nggak kepikiran masalah itu, bukan untuk meresolve. Ini tuh ada masalah, jelas banget nih kamu yang biasa terganggu itu, kelarin lah. Semuanya kembali lagi di The Tribes, medianya rakyat jelata. Kita kembali lagi di segmen Yuk Hidup Yuk. Karena banyak orang hidup tapi tidak benar-benar hidup. Nah sekarang baru applause gitu loh. Ada timingnya bro. Udah excited. Nah hari ini spesial banget karena kita bakal berdebat. Kita bukan membahas berdebat dengan baik-baik. Jangan kita berdebat dong. Enggak, ini harus berdebat. Oh ini harus berdebat. Kita Ya emang karena kita berdiskusi. iya diskusi yang akhirnya mengarah ke perdebatan. Ini belum mulai aja udah debat bro. Tolong. Ya, tapi karena gini loh guys, memang cewek dan cowok itu tuh sebeda itu. Sesungguhnya bagaimana cara mereka berpikir, physically aja udah beda gitu loh. Yeah. Walaupun aku punya susu juga. Iya. Iya kan? Tapi maksudnya beda gitu loh. Iya kan? Mereka maksudnya secara kodratnya itu memang berbeda gitu. Cara berpikirnya berbeda, orientasinya berbeda ya. Ada yang sama juga gitu. Orientasi apa, Mas? Orientasi apa? Bahkan ada juga orang yang bilang bahwasanya cowok dan cewek ini datang dari dua planet yang berbeda. Gitu. Ya. Kalian pernah baca bukunya Mars, Mars versus Venus. Bukan, Iya, women are from Venus, men are from Mars. Nah itu dia. Gimana sih? Itu maksudku itu. Tapi aku udah baca, lupa aja judulnya. Jadi hari ini kita bakal ngebahas perbedaan ekspektasi antara cowok dan cewek. Oke, bersama saya Gen Yudan. Z dan milenial. Oh iya, Juga. jangan lupa ada Gen Z dan milenial. Oke, jadi lengkap ya POV-nya di sini Lengkap. harusnya ya. Oke. Iya. Saya Novan. Saya Yudan. Saya Alifa. Dan dating queen kita, Ladrin. Apa anjir? Gue yang bener toh. Oke, topik pertama. Oke, jadi kita akan gini ya, skemanya kita akan lempar topik gitu kan, terus kita akan memberikan POV kita masing-masing dari cowok milenial, cewek milenial, cowok Gen Z dan cewek Gen Z. Aku gitu Gen kan. Z juga. Jadi milenial saya apa? Ya udah deh, nggak apa-apa, aku milenial. Ngaku aja nggak apa-apa ya dikit ya. Oke. Jadi, Kalau topik pertama silahkan dilempar. topik pertama itu tentang gaya komunikasi Kenapa gaya berbeda komunikasi? antara cowok dan cewek, CWK dan CWK. Seto. Kok aku? Ya bener Kok kan? peteng tuh Dino? Oke, ini Rambut gaya baru loh aku. minta disapa. Aduh. Jadi, Yuk balik. Oke, balik lagi. Ini perbedaan gaya komunikasi dalam menghadapi konflik gitu ya antara CWK dan CWK gitu. Ya, sakarepmu. Oke, premisnya gini. Pria itu cenderung berkomunikasi dengan singkat dan langsung. Jadi langsung to the point gitu. Oke. Fokus pada masalah dan solusi tentunya. Fokus pada solusi, sorry, bukan masalah. Gimana sih kamu tuh? Bener saya. Nah, dan seringkali menyelesaikan konflik itu dengan cepat atau malah menghindarinya. Ya. Nah, sedangkan cewek itu cenderung membesar-besarkan dan lebih emosional dalam Wah, menyelesaikan udah konflik. dibilang besar-besarkan. Wah, ini dia Tapi nih. emang iya. Ini dia. Enggak. Tapi emang iya. Yaudah, lanjutin dulu. Oke. Nah, ini dapat menyebabkan cowok itu merasa kewalahan. Jadi, alih-alih kita menyelesaikan masalah, kita tuh malah fokus ngemong ceweknya gitu. Betul. Wow. Ngomong, iya. Jadi daripada nyelesain masalah, kita harus menyelesaikan emosional si ceweknya ini dulu, Iya. ditenangin dulu gitu. Masalahnya tuh nggak selesai jadinya. Oke. Nah, Oke. what do you think guys? Oke, fine. Aku bener setuju banget itu sama statementnya Nopan. Wah. Cewek itu emang kayak gitu. Maksudnya gini loh, ada suatu masalah gitu kan, daripada draining energi untuk ngomongin itu masalah terus, toh itu udah masalah. Pikirin aja solusinya. Iya. Gitu loh. Kalau Adrian dulu, aku speechless. Kamu speechless ya? Sama sih, aku juga speechless sama mereka berdua. Kalau mereka berdua ini ternyata mewakili para pria,
Ya no wonder gue single ya. Aduh, aku punya cowok lagi. Jadi gini, fokus ke solusi itu bagus. Oke. Ya, fokus Harusnya ke memang solusi. seperti itu. Ya, fokus ke solusi itu bagus. Tapi kan juga harus tahu masalah ini munculnya kenapa. Yes. Yang Oke. bikin cewek muring-muring itu sebenarnya karena kalian itu nggak mau diadres dulu masalahnya apa. Kok mau langsung ke conclusion? Kok mau langsung di result? Kenapa nggak ada obrolan dulu? Kenapa? Misalnya ini perkara telat jemput gitu. Ya. Telat Oke. jemput ya kan? Simple. Dia masuk mobil udah, kamu telat banget sih jemputnya ngang gitu kan. Terus habis itu, ya kan ini tetap dijemput saya Betul. gitu ya kan. Betul. Indian kan Ya nggak dijemput. Jadi kamu merasa itu tidak ada yang salah dengan itu? Bentar. Kalau tadi masalah contohnya adalah telat jemput, aku nggak pernah telat jemput, jadi nggak relate. Oke. Misal. Yang pernah kamu alamin deh, Sekalian curcol boleh. Nggak balas chat. Jangan nanti jadi perang. Iya. Pura-pura ada aja, pura-pura ada. Dia ada yang dia ada. Baik banget sih cewek Nah, itu. itu kan banyak banget masalahmu. Tapi menurut aku tuh jawabannya tuh di statement Nopan sendiri. Apa Tapi itu? ini adalah satu fakta yang aku terima. Apa? Cowok itu emang secara emosional nggak Melek apa ya? itu. Iya. Emotional intelligence. Wah, bahaya nih statementmu, bahaya. Tapi kebanyakan cowok-cowok tuh kan emotionally unavailable gitu loh. Dan aku kayak ya udah mulai terima-terima aja, tapi menurutku harus ada keseimbangan lah. Jadi kalau kalian bilang cewek terlalu emosional, bisa jadi tuh karena kalian kurang emosional, kurang punya kepekaan emosional. Dan kenapa kalian begitu? Karena pertama, kalian waktu kecil, kebanyakan cowok waktu kecil itu tidak diizinkan untuk merasakan emosinya. Nah, itu. Kalau nangis, kok cowok nangis? Ya kan? Kalau misalnya kenapa? Cowok itu harus kuat, Oke. gitu kan? Kalian selalu dibilang cowok itu harus kuat. Jadi kalian tidak diizinkan untuk embracing the emotion gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang amigdaladanya cewek, bagian otak yang memproses emosi itu lebih aktif daripada laki-laki. Makanya kita cenderung lebih emosional, sedangkan kalian itu cenderung langsung, oh ada masalah ini, ayo kita selesaikan. Padahal perempuan itu mungkin marah-marahnya itu adalah sedang memproses emosinya. Kalian nggak paham, nggak relate, karena kalian emang nggak pernah, mungkin waktu kecil tidak terlalu diajarkan untuk memproses emosi, atau memang juga dari otaknya juga amigdaladanya nggak seaktif itu untuk memproses emosi gitu. Jadi kalian nggak bisa relate ketika kami ini para perempuan memilih untuk memproses emosinya. Iya. Sedangkan kita nggak bisa relate sama kalian yang mau langsung jump into solution gitu. Karena ntar dulu marah-marah gue selesain dulu dong gitu. Padahal bagian dari problem solvingnya itu adalah ya dirunut gitu loh. Permasalahannya itu gimana, awalnya Sebetulnya gimana. kalau misalkan itu ngomongin tentang landasan masalahnya atau substansi masalahnya gitu, aku rasa cowok nggak akan keberatan gitu. Nggak juga. Sometimes gitu masalahnya itu nggak substansi yang Nggak, diomongin tapi gitu. seringnya gini Mas, ditanyain, kamu tahu nggak salahmu apa? Cowoknya diam. Atau nggak mikir buat ngalah aja gitu. Ya udah Gitu loh. sayang, maaf sayang. Ya. Oke, maafnya kenapa? Pokoknya aku minta maaf Iya. sayang. Sebenarnya nggak tahu salahnya apa. Bentar. Aku punya statement kalau masalah itu. Apa? Gitu. Ya kan tadi dikasih tahu bahwa cowok itu nggak sepeka itu. Makan. Oke. Sometimes gitu kan. Udah marah duluan belum ngasih tahu salahnya itu apa. Lah kalau emang nggak tahu salahnya gimana? Kita kan bukan dewa ya. Bener, kenapa nggak dikasih tahu aja? dewa gitu loh. Daripada kalian nanya, kamu tahu nggak salahnya apa? Kenapa nggak langsung Kenapa dibilangin nggak aja? tahu? Iya. Masa dikasih tahu terus? Kapan kalian terus kayak ada rasa kayak Gini, apa, sorry, kan kritis tujuannya ya? adalah nge-solve masalah ya. Iya. Ya biar cepat masalahnya selesai, lebih baik kamu kasih tahu salahnya apa gitu. Iya. Sayang, salahmu itu ini loh, aku nggak suka kamu kayak gini. Kan kita jadi berpikir, oke, solusinya gimana? Akhirnya lu tiba-tiba Anjir, saya kenapa? Nggak apa-apa. Kita bukan dewa, Cok, gitu loh, maksudnya gitu loh. Ya kan kita langsung setelan pabrik, ya udah minta maaf ya. Ya udah minta Gitu maaf. doang. Itu masih disalahin, Cok. Kamu tahu nggak minta maaf, tahu nggak salahnya apa? Ya nggak tahu, kamu nggak ngomong gitu loh. Iya kan? Tapi kan yang bikin gemes itu kayak ngapain minta maaf kalau itu jadinya kan kosong maafnya gitu loh. Ya makanya dikasih tahu biar Ya, nggak misal Karena kita kita udah nggak kasih, tahu misal kita udah salahnya. kasih tahu nih, dan aku tuh tim selalu ngasih tahu. Oke, aku tuh Oke. tim selalu ngasih tahu perasaanku apa. Tapi Oke. biasanya cowok-cowok ini mentok di oke, terima alasanku apa. Terus udah habis itu besok-besoknya juga paling ngulang lagi. Mentok lagi, harus yang didikte terus kan capek.
Ya. Nah, itu yang Gimana dibilang tuh? sama dia capek tuh. Makanya kalau kalian sering denger cowok bilang, "Iya nih, aku diputusin nggak tahu salahku apa." Nah, itu tuh karena sebenarnya kesalahannya sudah dilakukan berapa kali. Pokoknya berapa bulan ke belakang itu udah sering banget dilakuin sampai ceweknya capek ngomong. Akhirnya ceweknya yang diemin dan sebenarnya dia udah mentally check out dari relationship itu. Oke. Jadi yang kalian harus takutin itu kalau cewek malah udah diem. Ya. Kalau dia udah nggak ngambek marah-marah gitu. Kalau malah. dia masih ngambek marah-marah berarti she cares. Yes. Dan sebenarnya kalau ngadepin cewek marah-marah kayak gitu, yang dilakuin ya biarin aja dia marah. Oke. Ya oke, ngomel aja dulu, nggak apa-apa. Marah aja dulu. Kamu mau aku gimana? Gitu. Dengerin aja dia ngomel, jangan ikut kepatil, jangan ikut emosi. Ya udah kasih aja. Iya, itu draining. Itu draining Ya banget. Allah itu susah. At least aku ya, nggak tahu kalau cowok-cowok yang memang luar biasa sabar gitu kan. Kalau aku sejujurnya susah, bukan nggak bisa ya, aku bukan menutup, tapi itu susah banget. Kenapa? Cowok itu kan juga punya pride. Ya. Diomel-omelin itu kayak ditampar-tamparin, loh ini goblok, ini goblok. itu iya bener kan, gitu kan rasanya bener gak cowok? Iya. Rasanya tuh kayak gitu yang dirasain cowok. Kalau kalian mau tahu ya, kalau diomel-omelin cowok tuh merasa kayak gitu loh. Kamu tuh goblok, tahu gak sih? Kamu tuh goblok gitu. Seorang cowok gitu yang notabene kodratnya adalah seorang pemimpin imam gitu, digituin tuh pride-nya kesenggol gitu loh. Benar. Makanya terus akhirnya berantem karena cowoknya terus gak terima, terus jadi dia counter balik, ceweknya tambah gak terima, kamu tuh salah anjing kan gitu loh. Jadi kayak akhirnya perdebatan itu terjadi gitu loh. Nah itu yang memang menurutku ya balik lagi pada dasarnya memang beda ya, cowok sama cewek itu beda ya, itu nggak bisa disamain gitu. Iya. Sama halnya kayaknya dengan bagaimana dia mengekspresikan cinta, ya nggak sih Mon? Iya, bener banget. Dan kadang ini yang menurut aku bikin berantem juga mas dalam hubungan. Kenapa Karena itu? cowok-cowok tuh kan apa ya? Aku merasa oh ya love language orang kan beda-beda nih. Oke. Dan tapi yang menurut aku paling signifikan dari cowok sama cewek perbedaannya itu adalah cowok-cowok tuh nggak terlalu ekspresif. Entah itu dari kata-kata, pasti kayak dari si simple act ngejemput aja itu udah bisa dibilang sayang. aku langsung masuk ya. Soalnya ini aku relate banget tuh. Aku tuh apa namanya? Pernah diprotes gitu kan sama Silva gitu kan. Yeah. Gara-gara aku jemput gitu, apa ekspresiku gini. Capek kan? Iya. Kok Mas bete po sama aku? Enggak. Kenapa gitu? Dan gak sayang ya sama aku? Sebentar, apa hubungannya anjir? Kok bisa tiba-tibanya udah gak sayang? Gitu loh, maksudnya itu setelah tahunnya kayak gini Cok. Gitu loh. Nggak, mungkin ekspektasinya kita nyebut Halo! hai, apa kabar? Gimana hari kamu? Tapi itu aku. Definitely. Kayak gitu Cok. Yang diharapkan memang seperti itu gitu loh. Jadi kenapa sih maksud itu emang kenapa kok cowok itu bisa kayak gitu dan cewek itu ekspektasinya tuh harus ekspresif gitu? Karena Kenapa? kita ekspresif kali ya. Jadi mengharapkan yang sama apa gimana? Kadang cewek itu kan orangnya suka mengamati orang dari micro expression ya. Oke. Jadi ketika kalian datang dengan muka yang default itu, Iya betul, default itu masalahnya. mereka merasa what's wrong with them gitu loh. Dari bayi kayak gini. Oh iya. Jadi memang kadang-kadang aku pun gitu kok kalau misalnya diem aja. Enggak, karena gini, biasanya dari 5 kali jemput, 3 kalinya hai sayang Iya. gitu. Nah tiba-tiba satu hari beda, nggak ada hai sayang nih. Nah itu kan jadi anomali dong. Jadi aku menyesal sih. Pertama jemput itu kayak ekspresif itu. Nah itu dia gitu dong. konsistensi itu yang dicari. Kalau sampai dia nanya kenapa, berarti biasanya kamu itu jemput dia dengan muka excited gitu. Jadi cewek itu nandain kok. Makanya kenapa cowok itu sering banget ketahuan selingkuh. Itu karena perempuan itu nandain dari awal kalian relationship sampai berjalan berapa lama, itu kita tuh nandain. Oh dia kalau misalnya dia banyak ngobrol, kalau di mobil dia suka ngobrol ini. Tiba-tiba satu hari di mobil dia diem aja. Aku juga akan nanya, lah kamu kenapa? What's wrong with you? What's wrong with me gitu. Jadi kita tuh nandain. Makanya begitu cowok itu berubah, entah karena apapun juga, cewek tuh langsung tahu. Oke, tapi ngomongin cinta dan ini ya, ekspresif ya. Ya. Cinta tuh kan nggak harus selalu diomongin guys. Memang enggak. Nggak harus selalu diekspresikan gitu. Tapi kan gini,
Ini gue mulu yang ngomong jadinya gimana sih? Jadi gini, aku pernah satu hari ada yang ngobrol sama aku kayak konsul gitu lah ya, masalah percintaan. Jadi dia itu bilang, Kak aku tuh udah ngelakuin semuanya buat pacar aku, tapi dia tuh nggak pernah ngerasa cukup gitu. Okay. Terus habis itu aku tanya sama dia, aku kirim itu love language test. Ini tolong dong kirim ke pacar kamu, aku bilang gitu. Ini juga kamu kerjain ya. Jadi aku ngecek love language-nya mereka, yang dikasih si cowoknya apa, yang diharapin si ceweknya apa, beda jauh. Aku udah bisa nebak dari ceritanya dia, makanya aku cari pembenaran dari situ. Ternyata ceweknya itu pengen dibilang I love you sama cowoknya. Affirmation, sedangkan cowoknya nggak pernah bilang I love you. Aku bilang kamu mau bawa bulan ke depan rumahnya, dia nggak akan pernah ngerasa dicintain. Dia cuma akan ngerasa dicintain kalau kamu bilang I love you. Hah? Karena bulan. Iya. Buat cewek lain maksudnya. Ih capek banget. Capek banget nih kalau ngobrol sama millennials tuh. Capek banget gak sih ngobrol sama millennials? Gak bisa ketawa. Siapa Aku sih check emang out. cewek namanya Bulan? Iya kan? Siapa? Gitu. Gak ada. Tapi kan ibaratnya kalau sampai bawa bulan aja dia nggak menghargai itu kan effort banget gitu. Bukan maksudnya. menghargai, tapi itu yang dibutuhin sama dia. Dan kebutuhan love language kita itu berdasarkan apa juga, gimana juga kita bertumbuh. Oke. Tapi Gitu. ada satu hal yang menarik. Aku waktu itu masih baca di buku Mars Venus itu tadi. Ya. Katanya tuh gini kan. Perhitungan effort cowok dan cewek itu beda. Oke. Cewek itu menghitung semua effort tuh dengan poin 1. Maksudnya? Dengan poin 1. Jadi sedangkan cowok itu setiap kegiatan, setiap effort itu punya nilai yang berbeda-beda. Oke. Contoh jemput tadi. Contohnya? Contoh, daripada cowok itu akan bilang kalau misalkan di dalam konteks sudah berumah tangga gitu ya, aku tuh kerja keras loh buat ngidupin kalian, ini kan bentuk cintaku. Itu buat cowok harusnya nilainya 100. Oke. Sehingga aku nggak perlu bukain kamu pintu, nggak perlu nyediain kamu minum, gitu loh, nggak perlu. Hai saya. Iya, nggak perlu gitu kan, nggak perlu kasih kamu bunga gitu, karena aku udah punya poin 100. Kalau kita lebih quantity ya. Kalau cewek itu ya 1 gitu. Jadi kamu tuh effort buat apa hubungan kita tuh ya cuma 1 gitu. Iya, ya kamu kerja 1, oke. Terus apa lagi? Iya gitu loh. Terus apa lagi? Itu Udah bener itu sih doang. gitu. Bawa bulan sama ngomong I love you effortnya sama ya nilainya ya. Nilainya 1 gitu loh. Maksudnya gitu. Itu bener nggak Drin? Sebetulnya. Atau kalian merasa itu benar atau enggak? Enggak sih. Enggak juga. Aku tetap menghargai effort cowok yang menurutku ekstra tuh, aku tetap yang gitu, thoughtful banget sih kamu, tetap kayak gitu. Makanya menurutku penting banget buat pasangan itu sama saling tahu love language-nya satu sama lain. Jadi walaupun yang dia tunjukin ke aku tuh bukan love language aku, tapi aku tahu itu ternyata punya dia, jadi aku masih bisa menghargai itu. Cuman sangat tidak salah kalau terus berusaha mengisi love language satu sama lain gitu loh Mas. Dan yang kadang miss gitu. Jadi menurutku itu tuh sesuatu yang bisa you can work on it banget gitu loh. Malah harus menurut aku, karena walaupun itu bukan sepele. Jadi aku juga nggak suka yang cuma denger kata-kata sebenarnya. Aku bukan words of affirmation, aku lebih ke action. Dan misal dari pasanganku kurang itu, aku bakal mengkomunikasikan itu. Aku tuh ngerasa disayang kalau gini loh. Kamu gimana? Oh dia gini, oke. Aku akan coba walaupun itu sama sekali berkebalikan dengan yang aku harapkan gitu loh. Gitu. Oke, tapi cewek yang word of affirmation, love language-nya, ketika dia ulang tahun diucapin selamat ulang tahun aja cukup nggak? Bukan gitu sih. Kalau word of affirmation itu bukan kayak gitu. Bukan suatu hal yang seharusnya dilakukan. Bukan itu. Harapan seorang yang love language-nya word of affirmation. Waduh, siap-siap mukul gitu kan. Kayaknya dia udah marah sama kamu, Cok. Udah marah nih, bentar lagi keluar singanya. Itu tuh harapannya kamu melakukan effort untuk menunjukkan cinta ke pasanganmu melalui kata-kata. Gitu kan. Contoh sebenarnya, dan itu pun sebetulnya bukan cuma masalah I love you, I miss you dan lain sebagainya. Enggak. Sesederhana sayang, terima kasih ya kamu udah melakukan A B C D E E, aku bangga sama kamu gitu. Itu ya, effort itulah yang diharapkan, bukan bahasa normatif, I love you doang, I miss you doang, apalagi selamat ulang tahun doang, anjing. Selamat ulang tahun tuh maksudnya tau gak sih, kayak petugas kayak server restoran aja juga ngucapin itu gitu loh. Iya, katakan, iya sayang terima kasih ya kamu sudah hidup selama 20 tahun ini, selamat menikmati hari ulang tahunmu, kamu sudah melakukan A B C D E gitu kan. Itu akan sangat berarti buat orang-orang word of affirmation. Karena aku orang word of affirmation. Tapi kalau
seandainya waktu ulang tahun dia cuma ngucapin doang dengan ucapan tadi lah, oke, let's say gitu, dengan effort yang lebih tinggi, tapi nggak beliin kado gitu. Nah itu apakah nggak apa-apa untuk orang-orang word of affirmation? Buat aku, ya ini buat aku, Ya. aku nggak butuh kado mahal. Aku lebih akan menghargai puisi yang dia tulis sendiri mengenai apa yang dia rasakan sama aku. Oke, berarti Daripada barang mahal yang dia beli. sebegitu pentingnya ya mengerti love language pasangan kita gitu. Jadi Iya. basically semuanya mau cowok mau cewek itu yang dilihat itu effort. Oke. Effortnya, mau effortnya sebentuk apapun, ya kayak tadi Yodan bilang puisi, ya kan effortnya bikin puisi itu berarti Iya, gitu. betul. Effortnya berarti ketika bikin puisi, Yodan itu dipikirin sama Silva. Oke. Kalau Iya. Silva bikin puisi soal Yodan, berarti Silva tuh menghabiskan waktu sekian waktu untuk nulis puisi itu buat Yodan. Dia mikirin Yodan, Oke. kan itu. Jadi kelihatannya sepele, tapi sebenarnya ketika kita melakukan effort itu, kita tuh sedang memikirkan orang itu yang penting. Tuh. Oke, menarik. Oke. Nah, tapi ada satu hal lagi perbedaan yang menurutku cukup signifikan ya. Apa tuh? Yang aku rasain juga. Kebutuhan tentang ruang pribadi. Oke. Iya banget tuh. Iya banget. Iya banget. Me time ya. Aku iya banget. Aku iya banget. Kebutuhan untuk ruang pribadi. Jadi pria ini umumnya membutuhkan lebih banyak me time. Umumnya, ya kecenderungannya. Aku nggak tahu. Nah, sebagai cara untuk mengelola emosinya gitu. Kalau kalau cowok emosi itu rasanya pengen sek toh, tak neng gue sek ya, ngono lho. Rasanya tuh kayak gitu loh. Ya, Aku rasain gitu ya, loh. benar. Daripada berantem wes apa menengok sek aku tak neng gue gitu. Iya. Rasanya tuh kayak gitu loh. Nah, sedangkan cewek tuh kayak menuntut terus gitu loh. Gimana sih ini selesai sekarang juga gitu loh. Jadi pria itu jadi ngerasa terbebani gitu kan. Dengan kebutuhan emosional pasangan kali ya. Ya, Gitu. lagi-lagi ya. Emosinya pasangan tuh pria tuh kadang-kadang terbebani gitu. Kalau kalian ngelihatnya gimana wahai para wanita? Kalau aku ngelihatnya tuh karena jujur aku greget banget sama cowok yang kayak gitu. Apalagi cowokku sendiri. Kalau kamu nonton ya sayang ya. Sekalian. Iya. Tapi ini sesuatu yang kita berdua berusaha work on it ya. Tapi kalau Oke. aku sendiri melihatnya, aku tuh greget karena ketika kalian mau ke gua itu, yang kalian me time dan Ya. memproses emosi kalian tuh nggak memproses apa-apa. Kalian tuh mendem. Kalian tuh cuman mendem, ujung-ujungnya tuh sebenarnya masalah itu akan selalu ada, tetap ada, nggak terresolve. Tapi kayak ya udah, kadang tuh aku ngebiarin karena ya udahlah kalau itu caramu kayak ya udah. Mereka tuh saya cenderung ya mas, me time-nya itu adalah dengan ngelakuin hal lain biar nggak kepikiran masalah itu, Betul. bukan untuk meresolve. Betul. Nah yang kita Emang? greget tuh itu Emang kayak iya? ini tuh ada masalah, jelas banget nih kamu yang biasa terganggu itu, Oke. dikelarin lah. Tapi nggak saat itu karena Tapi kan bisa emosinya nggak nanti. stabil. Tapi bisa nanti. Maksudnya gini loh. Laki-laki itu berpikirnya itu kan bukan sepraktikal cewek. Maksudnya tadi contoh adalah ekspresi yang sederhana gitu kan langsung dinilai sama cewek. Kalau cowok itu kan sepemahamanku dia itu berpikirnya lebih jauh lagi ke belakangnya lagi gitu kan. Nah, itu terjadi keseharian gitu. Capek kayak gitu terus. Jadi kita pengen mengalihkan dengan sesuatu yang kita nggak jadi pemeran utamanya gitu loh. Jadi kayak entah nonton film lah, entah main game lah gitu. Jadi tingkah laku kita itu nggak berdampak langsung di situ. Itu kayak sebuah skip yang menyenangkan. Setelah itu terjadi kita ayo udah selesai nih gitu kan. Yuk sekarang kita mau ngobrolin lagi apa masalahnya di solve itu oke gitu. Kalau menurutku kayak gitu sih. Itu kalau konteksnya berantem satu sama lain. Iya. Iya. Kalau aku tetap tim kelarin saat itu sih, jujur. Gimana tuh? Kalau menurut aku sih itu bukan punya gender tertentu ya. Oke. Karena aku tipenya kayak gitu. Oke. Oh. Aku orang yang kalau ada masalah give me time gitu. Karena buatku kalau misalnya aku harus selesaiin masalah itu dalam keadaan aku marah, itu bahaya. Iya. Aku akan ngeluarin kata-kata yang nggak pantas diomongin gitu misalnya. Aku akan jahat lah pokoknya. Kalau aku emosi, aku ngomong aku akan jahat. Aku sadar banget itu gitu. Jadi daripada aku jahatin pasanganku dan kata-kata jahatku itu mungkin akan membekas di dia dalam Menyakiti lah ya pasti. 5-10 tahun ke depan yang kita nggak tahu, aku lebih milih untuk biarin aku dulu ngurusin emosiku sampai aku nggak emosi. Terus habis itu ayo kita duduk bareng, makan, selesai makan kita bahas dalam keadaan aku udah nggak marah, kamu juga nggak emosi. Nah sedangkan di kasus ini kebanyakan pacarku yang cowok yang pengennya cepet-cepet selesai. Oh gitu. Iya. Jadi makanya aku bilang itu nggak punya satu gender doang karena di relationshipku yang sebelumnya kebanyakan itu aku yang jadi avoidance-nya itu kayaknya lebih ke
attachment ya, lebih ke style ya, avoidant sama anxiousnya gitu. Nah aku tuh lebih ke avoidance-nya. Aku yang kalau ada masalah, ntar dulu deh, kasih aku ruang dulu deh gitu. Atau aku pergi. Kalau aku marah banget, aku akan pergi, hilang. Nanti kalau aku udah nggak marah, aku akan cari. Dan aku selalu ngebrief pacarku gitu, aku akan ngasih tahu kalau kita berantem aku pergi, nggak usah dicari. Nanti kalau seandainya aku udah reda, aku akan balik lagi kok. Karena kita harus ngomongin masalah ini dalam keadaan semuanya tenang gitu. Kalau biar nggak ada masalah tambahan gitu. Kalau masalah space tuh, bahkan aku berpikir kalau aku nikah nanti aku pengen punya kamar sendiri. Aku sudah melakukannya. Nah iya kan, aku pengen punya kamar sendiri gitu karena I need more space gitu. Tapi aku punya case yang kayak lebih ini agak lebih light ya. Aku tahu tren ini gak sih yang kalau cowok foto sama pasangannya tuh cemberut. Tapi misal dia foto sama teman-temannya atau sama barang yang dia suka, sama ikan, itu dia nyengir. Itu yang lebih relate kalau di aku sebenarnya. Hal kecil banget anjir. Tapi iya Mas, jadi kayak kita yang lebih cocok sama itu tuh menurutku karena kita kadang cewek merasa cowok itu apa ya, mungkin tergantung attachment orang-orang juga masing-masing ya sebenarnya. Tapi aku sendiri merasa kalau misalnya aku lagi sejenuh-jenuhnya aku tetap mau sama pasangan aku. Sementara dia pasanganku kadang go to-nya tuh adalah nggak selalu aku gitu loh. Dan itu kadang membuat kita kurang ngerasa disayang. Kayak kamu kok nggak larinya nggak otomatis ke aku sih yang pertama, kenapa ke teman-temanmu atau ke ngegame gitu. Iya lagi. Tapi dulu aku adalah orang yang pengen langsung nyelesain sesuatu gitu. Jadi ketika ada masalah, ya udah ayo kita selesaiin sekarang gitu. Tapi berakhir dengan banyaknya masalah baru tambahan itu tadi. Iya, masalah kecil jadi besar karena gitu loh. Karena kita sama-sama emosi, sama-sama marah, akhirnya melebar masalahnya tuh jadi nggak fokus, nggak selesai. Padahal aslinya itu masalah sederhana gitu loh. Nah iya kan, berarti itu bukan punya gender tertentu dan masalah aku mau ngeproses emosiku dulu itu masalah sebenarnya kesadarannya dia bahwa kalau dia ngomong saat itu juga itu nggak akan selesai masalahnya, malah bikin masalah baru. Oke. Jadi itu sebenarnya menurutku ya kadang-kadang itu kesadaran yang harus diapresiasi nggak sih? Karena dia sadar kalau dia dipaksa ngomong sakit hati pasangannya. Kayaknya butuh kedewasaan sih. Tapi dengan catatan masalah itu tetap harus diselesaikan. Bukan lari gitu aja. Iya, bukan yang ngegame habis itu tiba-tiba balik lagi kayak nggak ada apa-apa. Halo. Iya, nah itu masalah. Itu kalau yang kayak gitu memang harus dibahas. Tapi kalau dia ngegame, selesai ngegame, udah nggak marah, yaudah yuk duduk yuk kita bahas yang tadi, itu oke. Tapi kadang-kadang tuh cewek itu cowoknya lagi emosi terus ngegame tuh malah kamu gimana sih gak nyelesain masalah malah ngegame gitu. Ya kamu bilang aja ini adalah cara aku nurunin emosiku supaya kita bisa ngobrol lebih baik. Kasih aku waktu ngegame ya 15 menit, 20 menit, 30 menit. Habis ini nanti aku balik lagi ke kamu, kita bahas masalahnya. Kayaknya cewek tuh butuh statement itu gak sih sebenarnya? Iya. Cuman butuh statement itu. Iya. Emang karena kita butuh dikomunikasiin aja. Kadang-kadang cowok gitu kan dibilang kayak gitu, ya biarin terserah apa sih karena ditambah emosi lagi gitu. Kalian itu mikirnya kami itu cenayang ya. Oke, terus kalau kita ngomongin mengenai ekspektasi tadi ya, ini kan kita akhirnya kan ngomongin ekspektasi dan peran dalam hubungan gitu. Itu gimana sih sebetulnya perbedaan cowok dan sebetulnya? Iya, yang kadang-kadang cowoknya mikir ya itu tadi yang tadi aku ceritain itu kan, cowoknya mikir aku udah ngasih semuanya. Iya betul. Tapi kok dia nggak ngehargain sih, ternyata ceweknya pengennya dibilang aku sayang kamu, I'm so proud of you, yang kayak gitu-gitu kan. Ya memang benar karena kan kita tuh dua orang yang beda, tumbuhnya beda, lingkungan beda, udahlah cara kerja otak kita beda, fisiologi kita beda, biologi kita beda, semuanya beda. Terus habis itu kita ketemu, nggak ada nih diskusi apa-apa di depan, terus tiba-tiba dijalanin aja, ya iyalah oleng. Jadi dari awal tuh emang diobrolin gitu, banyak-banyak ngobrol. Laki-laki tuh harus belajar untuk banyak-banyak denger. Kekurangannya laki-laki itu adalah kalian itu nggak betah dengerin suaranya cewek. Iya. Memang cewek itu yeping. Dari penelitian aja udah jelas cewek itu dalam sehari mengeluarkan kata-kata itu 3 kali lipatnya daripada laki-laki. Nah, tuh Pan, dengerin. Terus kalian pusing dengerin kita, iap, didengerin, dicari hintnya. Jangan sampai kalian tiba-tiba ditinggalin atau diambekin atas sesuatu yang kalian, aku salah apa ya? Enggak, lu tuh salah dari 3 bulan yang lalu lu salah. Makanya masalahnya tuh kenapa nggak ngomong aja gitu loh. Udah, ngomong. Pasti udah diomongin. Misalkan. Jadi misalnya gini, kamu ngerasa kayak yang tadi kamu mention ya, misalnya ngerasa aku tuh udah kerja keras seharian gitu, aku udah kerja keras seharian buat nafkahin kamu biar kamu bisa hidup di certain lifestyle gitu kan.
Tapi si perempuan ini juga berharapnya bahwa oh kamu itu pulang ya diajak ngobrol dong aku gitu. Ada komunikasinya, ada ngobrolnya, ada waktu kalau punya anak ya anaknya juga diajak main yang kayak gitu-gitu. Ekspektasi kecil tapi buat kalian itu terlalu sepele gitu. Sampai ya udah dianggap lalu, atau bahkan tentang kebersihan aja. Bisa loh orang itu pisah gara-gara kebersihan gitu, kayak masalah handuk ditaruh di kasur, masalah jarang mandi gitu, masalah kaos yang dipakai berulang-ulang. Kan lama-lama risih ya. Kenapa diulang lagi? Akhirnya dia kayak nggak deh, kayaknya aku nggak bisa, kita lifestyle-nya ternyata beda banget nih. Aku sukanya yang bersih-bersih, wangi-wangi, ternyata kamu nggak kayak gitu. Bisa aja kayak gitu, habis itu udah. Oke, tapi kan akhirnya semua ini cuma masalah komunikasi kan sebetulnya. Ya kan. Karena kadang-kadang orang itu kadang-kadang orang juga tidak berani atau tidak punya kemampuan komunikasi yang baik untuk mengkomunikasikan ekspektasinya dia. Ya kan? Karena kan itu juga berpengaruh ke keberanian, berpengaruh ke skill komunikasinya dia, ya kan? Nah, terus udah dikomunikasikan, yang satunya juga kadang-kadang tidak bisa menerima itu dengan baik kan gitu kan. Betul. Jadi ya at the end of the day bagaimana sebuah hubungan ini yang pasti itu kayak makhluk dari dua planet yang berbeda gitu kan, disatukan otomatis akan banyak perbedaan, dan bagaimana untuk mensinergikannya ya untuk komunikasi gitu ya sih. Komunikasi, dan menurutku yang paling penting itu menurunkan ego sih. Pasti gitu. Karena dua orang itu kan nggak bisa kalau salah satu itu lebih dominan egonya gitu. Iya, aku tuh percaya hubungan tuh saling bukan paling. Nah ya bener. Nice. Gila. Closing statement dong dari our dating mungkin. Kalau yang masih single ya terutama ya, kalau yang udah jalan ya silakan saling belajar. Maksudku bisa saling belajar untuk mengenali diri sendiri dan mengenali pasangan dan memperbaiki diri sendiri. Tapi kalau yang masih single nih penting banget untuk kenal sama diri sendiri dulu. Tahu dulu aku nih butuhnya apa, aku tuh maunya apa gitu. Kalau misalnya udah tahu aku maunya apa, butuhnya apa, terus ketemu orang lain yang nggak inline sama kebutuhan dan kemauan itu, jangan dipaksain, karena itu akan berjalan seumur hidup. Emang mau nggak anaknya bersihan, dianya bersihan, terus ketemu pasangan yang jorok, emang mau seumur hidup harus berantem gara-gara handuk basah misalnya? Kan nggak mau gitu. Jadi menurut aku sebelum masuk ke relationship, apalagi yang committed panjang, itu memang kita tuh harus kenal dulu nih diri kita ini siapa, pasangan yang kita mau dan kita butuhkan kayak gimana. Baru deh kita cari orangnya. Terus habis itu ketika ketemu sama orangnya, dari awal itu udah komunikasiin banyak hal dulu. Jadi bukan PDKT tuh bukan yang cuma nonton makan ngomongin apa namanya pilpres pilek gitu, enggak. Ya ngomongin diri sendiri gitu, ngomongin aku traumanya ini gitu. Bukan dalam bentuk oversharing ya, tapi lebih ke udah kelihatan nih petnya, kayaknya aku suka sama kamu suka sama aku. Mungkin oke, kita mulai ngobrolin tentang diri kita, boleh nggak gitu. Jadi kan enaknya kayak gitu. Tapi kalau udah terlanjur ada di dalam sebuah hubungan, ya berarti mulai mempelajari diri masing-masing dan mulai ngobrol gitu. Apa yang harus aku ubah untuk bikin kamu lebih nyaman, dan apa yang harus kamu ubah untuk bikin aku lebih nyaman. Ayo kita kerjain ini bareng-bareng. So jangan lupa ya teman-teman, pokoknya tuh kenali diri sendiri dulu, cintai diri sendiri, baru kamu bisa mencintai orang lain. Betul. Oke Man, tutup. Oke, teman-teman, itu aja episode buat hari ini. Dan ini bukan tentang siapa yang lebih baik ya antara cowok dan cewek. Ini cuma memberikan POV aja gitu tentang hubungan tuh baiknya kayak gimana sih gitu, biar teman-teman tidak terjebak dalam toxic relationship lebih lama lagi. Okay. Lebih lama lagi. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment, and see you in next video. Bye. Bye.